Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di depan kita ada speaker. Eh, buat teman-teman kalau punya perangkat-perangkat kesayangan, khususnya yang pakai kabel. Jika itu ada bermasalah di kabelnya, jangan buru-buru ganti baru ya. Karena untuk mereparasinya itu cukup mudah sekali. Di sini saya mau menjelaskan cara memperbaiki masalah yang sering terjadi untuk perangkat-perangkat yang punya kabel. Contohnya seperti nanti kerusakannya, contohnya seperti ini, misalnya ini ada keyboard ya. Di kabelnya dia sering terkelupas. Ini yang sering mengakibatkan kontak atau tidak berfungsi lagi. Padahal masalahnya hanya sepele. Nah begini kalau dia terkelupas. Nah kadang-kadang kalau dia udah ketemu gini, nah ini bisa terbakar gitu. Makanya segera kita perbaiki. Caranya sangat gampang sekali. Hari ini contohnya di speaker ya. Kali ini saya mau ngasih contoh di speaker. Jadi speaker ini permasalahannya kemarin dia di sini di kabel ini, dia di kabel yang mau colok ke komputernya ataupun kecolok ke dayanya, dia sudah terkelupas seperti keyboard tadi. Ini sudah saya perbaiki. Jadi buat teman-teman yang mau perbaiki juga, ini boleh dilihat videonya ya. Jangan lupa di subscribe. Nah jika ada yang ingin ditanyakan, kolom komentar kami masih terbuka lebar. Oke. Nah yang pertama ini kita buka dulu. Oke, kita buka dulu. Nah, kita harus lihat dia jenis kabelnya ya. Kabelnya dia ada berapa? Nah, kalau di sini dia ada dua ya. Dia ada dua. Nah, biasanya kalau yang jenis kabelnya ada dua gini, ini biasanya memang khusus kabel untuk cas. Khusus kabel untuk yang mengisi daya. Untuk mengisi daya. Ini biasanya positif negatif ya kan? Ini biasanya positif negatif. Jadi cari kabel yang seperti ini juga yang dia hanya dua. Nah di sini kebetulan saya punya banyak sisa-sisa kabel ya, sisa kabel di sini. Jadi saya manfaatkan, saya cari lagi kabelnya yang masih bagus di kepalanya, bagian kepalanya ini. Oke, alat-alatnya yang dibutuhkan sederhana, hanya ya selotip dan gunting aja. Yang paling utama kan kita cari kabelnya ini aja. Jadi kita cari itu kabel yang memang dia khusus untuk ngecas. Biasanya ini bawaan dari Anda beli speaker, beli mic ataupun beli perangkat-perangkat yang memerlukan dicas. Biasanya kabelnya ini hanya dua isinya. Jadi dia bukan kabel data ya. Kalau kabel data dia isinya 3. Ini saya contohkan. Pos dulu yang. Nah ini ada kabel data. Kalau kabel data dia biasanya kabelnya 3. Oke, kita coba aja nih ya kalau nggak percaya. Nah kabel data dia kabelnya 3 bahkan 4. Nah ini bahkan 4. Nah jadi mungkin Anda akan bingung untuk menyambung kabelnya. Jadi kalau dia ini 2 kan Anda tentu bingung ya kan. Ini kabelnya 4. Nah ini 2. Yang mana positif negatif, mana yang data kan gitu. Jadi mungkin agak sedikit mempelajarinya lagi. Tapi kalau dia yang kabelnya bawaan perangkat yang dia khusus untuk ngecas, dia hanya 2. Oke, dia hanya 2. Oke. Sekarang ya kita sambungkan aja. Karena dia cuma untuk ngecas, ini kita sambungkan kemana aja dia biasanya bisa. Kalau misalkan biasanya kalau di kelistrikan itu biasanya merah ini api ya, dan yang hitam ini badan biasanya. Jadi merah ini biasa positif, yang hitam ini biasanya negatif biasanya. Tapi kalaupun enggak, teman-teman bisa aja nyoba yang lain karena ini cuma 2 nggak masalah.
Oke, sekarang kita sambungkan aja lagi. Kita lakban. Kalau supaya lebih rapi, ini jangan Anda satukan seperti ini ya, jangan satukan seperti ini karena ya bisa aja nanti dia korslet. Itu hal yang pantang kalau untuk dalam hal penyambungan kabel, dia harus jauh. Jangan disatukan, dia harus jauh. Jadi bisa Anda membuatnya sambungannya dia lawan arah seperti ini. Baru Anda kasih selotip lagi. Oke, sekarang kita coba untuk ngetes apakah dia masih kontak-kontak atau tidak ya. Coba aja. Nah, ini sudah hidup ya. Sekarang kita coba dia putar musiknya. Saya putar rekaman suara saya tadi. Kalau ada dia macam mana? Ya nanti kan di post. Udah. Udah. Ini kontaknya. Udah pegang aja. Oke. Mbak di sini kita mau video Bang. Arahnya kemari aja udah. Enggak kontak-kontak lagi ya. Kontak-kontak lagi dia. Jadi Oh, sudah kalau nggak Mas pakai tersambung dengan kursi juga lah ya. sempurna. Oke. Ini aja lah ya. Baik, itu aja tadi cara memperbaiki speaker yang perangkat kesayangan kita yang kabelnya dia rusak. Jadi kita tinggal cari bahannya aja. Nah, jadi itu dia tadi cara memperbaiki perangkat kita yang rusak. Jadi kita tinggal bongkar aja, cari kabelnya. Saya rasa kabel ini sangat mudah kita temukan ketika kita membeli perangkat-perangkat yang dia membutuhkan dicas. Biasanya kabel seperti ini selalu disediakan. Karena kabel seperti ini biasanya tidak terlalu bagus daripada kabel handphone yang kita gunakan untuk ngecas. Kabel ini tidak bagus. Jadi biasanya kabel ini tidak dipakai untuk ngecas handphone. Jadi bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki perangkat-perangkat seperti ini yang rusak. Oke, itu aja videonya, semoga bermanfaat dan saksikan video-video kami yang lain tentang cara memperbaiki yang bisa kita kerjakan sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini dan terima kasih.